Ya, jadi komunikasi itu pada hakikatnya itu adalah bagaimana kita itu bisa mentransfer informasi dari satu titik ke titik yang lain. Ada yang menyebut komunikasi, ada yang menyebut telekomunikasi. Karena pada hakikatnya komunikasi itu nanti dengan jarak yang jauh, sehingga sering disebut dengan telekomunikasi. Nah, jadi pada hakikatnya usaha kita itu adalah nanti bagaimana kita mentransfer informasi ya dari satu titik ke titik yang lain menggunakan jalur komunikasi. Jalurnya bisa satu, bisa juga banyak. Kalau yang biasa digunakan ini ya untuk komunikasi itu biasanya menggunakan jalur di darat biasanya untuk backbone-nya. Biasanya kalau di Indonesia dan di negara lain itu biasanya menggunakan fiber optik. Nah, kemudian jalur darat itu nanti akan di backup menggunakan beberapa jalur, misalnya jalur menggunakan gelombang mikro dan jalur menggunakan satelit. Kenapa fiber optik itu yang jalur utama? Karena memang fiber optik itu nanti biasanya itu dapat dapat dilalui ya data itu dengan pesat bit yang sangat tinggi. Nah, kemudian fiber optik juga jauh dari gangguan. Kalau menggunakan mikrowave itu nanti ada beberapa gangguan yang nanti dapat terjadi ya, sehingga dia kadang-kadang hanya sebagai backbone. Dan kemudian satelit, nah satelit itu mungkin kalau untuk komunikasi satu arah banyak digunakan, tapi kalau untuk dua arah itu jarang digunakan karena satelit nanti ada delay-nya. Nah, jadi komunikasi itu pada hakikatnya ini ya ada sumber, ada informasi ini ya, informasi dikirim, nah kemudian nanti diterima di bagian penerimanya. Nah, informasi itu nanti akan dikemas dalam isyarat listrik. Dan isyarat listrik itu nanti akan dikirim, yang dikirim itu apa? Yang dikirim itu adalah datanya. Nah, data itu nanti dikemas dalam frekuensi rendah biasanya. Contoh, suara itu kan menggunakan menjadi isyarat dengan frekuensi rendah. Cahaya nanti juga di sampling kemudian nanti jadikan digital kemudian nanti dapat dikonversi menjadi frekuensi rendah juga. Nah, isyarat berfrekuensi rendah itu nanti kalau mau ditransmisikan ke tempat yang jauh itu tidak akan bisa efektif. Nah, maka sekarang frekuensi rendah ini ditumpangkan kepada frekuensi tinggi menggunakan sistem modulasi. Sehingga ini ada bagian modulasi stage ini ya. Nah, ini tempat untuk memodulasi frekuensi rendah yang berisi informasi ditumpangkan ke frekuensi tinggi. Nah, kemudian nanti diperkuat, kemudian nanti untuk dipancarkan, ya, menggunakan antena atau menggunakan sistem transmisi yang lain ya, atau menggunakan fiber optik atau menggunakan yang lain. Nah, di sini kemudian dari sini nanti akan diterima di bagian penerimanya. Biasanya akan dikuatkan dulu. Nah, kalau nanti itu RF nanti akan dikuatkan dulu, nanti baru dimodulasi. Kalau nanti fiber optik berarti nanti isyaratnya nanti akan diterima, kemudian dikuatkan dulu, nanti baru diproses untuk dimodulasi. Nah, kemudian setelah didemodulasi menjadi frekuensi rendah, kemudian nanti baru diperkuat, kemudian masuk ke transducer yang nanti akan mengubah isyarat listrik itu menjadi informasi yang aslinya, entah itu suara, entah itu cahaya, atau mungkin suatu informasi yang lain. Nah, ini pada hakikatnya komunikasi ini seperti ini ya. Yang ditransmisikan ini bisa isyarat analog ya, entah itu suatu frekuensi melalui sebuah antena atau melalui media transmisi atau mungkin suatu data digital yaitu melalui fiber optik ini ya. Ya, tapi yang lewat di sini itu sudah bukan isyarat aslinya atau bukan informasi aslinya. Kalau ini itu nanti merupakan isyarat analog ya berarti gelombang itu merupakan gelombang yang termodulasi. Frekuensi tinggi yang sudah dimodulasi ya oleh frekuensi rendah yang berisi informasi tadi itu. Kalau ini merupakan suatu data digital berarti dia sudah menggunakan modulasi digital di sini. Nah, sehingga nanti di sini
informasi asli nanti akan memodulasi isyarat kariernya, kemudian nanti di sini akan menjadi data digital yang dimasukkan ke sistem transmisi di sini. Nah, itu. Nah, kemudian kalau ini itu merupakan transmisi analog, ya berarti nanti bisa menggunakan isyarat gelombang elektromagnetik atau mungkin menggunakan jalur transmisi. Nah, nanti untuk yang gelombang elektromagnetik nanti dapat dibagi menjadi beberapa kriteria untuk gelombangnya. Nah, ini ada yang gelombang menggunakan frekuensi rendah, ya, itu di bawah 300 Hz. Nah, ini sudah sangat jarang digunakan untuk telekomunikasi. Dia nanti hanya digunakan di sini, ya. Jadi di sini ini isyarat aslinya itu, ya. Nah, ini kalau dikategorikan di bawah 300 termasuk gelombang yang rendah. Kemudian sampai 3000 itu nanti biasanya digunakan untuk voice. Ya, voice itu dari kadang-kadang ada yang dari 20 sampai 5.000 Hz, ya. Kalau ini di sini dikategorikan sampai 3.000 Hz ini. Kemudian ada frekuensi rendah ini, ya. Nah, ini yang sudah bisa digunakan untuk mentransmisikan secara jauh lewat gelombang elektromagnetik ini, ya. Yang biasanya di atas 3 kHz biasanya. Nah, kemudian 30 sampai 300 itu termasuk frekuensi rendah. Kemudian ini frekuensi menengah, ini biasanya untuk radio AM ini, ya, frekuensi menengah. Kemudian ini frekuensi tinggi. Kemudian ini VHF, itu untuk radio FM, itu VHF. Dan kemudian untuk transmisi televisi yang menggunakan frekuensi rendah itu, ya, yang menggunakan VHF. Kemudian ini yang UHF, ini sampai 3 GHz. Kemudian yang 3 sampai 30 ini SHF. Nah, ini bisa untuk radar dan seterusnya ini, ya. Nah, kalau yang ini yang extra high frekuensi itu yang mencapai 300 GHz. Nah, ini memang sekarang ya ini belum banyak digunakan kalau sampai 300 GHz karena memang keterbatasan hardware yang ada saat ini, ya, sehingga untuk frekuensi sangat tinggi mencapai EHF itu masih belum terlalu mendukung untuk hardware-nya. Tapi memang semakin tinggi frekuensi ini berarti semakin banyak informasi yang dapat dibawa. Ya, kalau nanti kita mengenal yang namanya FDMA itu, ya, frekuensi division multiple access, ya, berarti semakin tinggi frekuensinya itu berarti nanti semakin banyak informasi yang dapat dibawa. Semakin tinggi frekuensinya nanti juga akan semakin tinggi pesat bit yang nanti akan dapat dikirim, ya. Nah, tetapi ya tentunya semakin tinggi frekuensi nanti juga harus menggunakan teknologi yang semakin tinggi, yang nanti akan semakin mahal itu nanti peralatannya. Namun demikian biasanya semakin tinggi frekuensi itu kadang-kadang malah justru membutuhkan daya yang semakin kecil. Ya, sehingga kalau kita lihat itu, ya, beberapa radio AM itu kan dayanya sampai ada yang mencapai 1000 watt gitu, ya. Tapi kalau FM itu lebih kecil dayanya, 100 sampai 200 gitu kan. Sehingga nanti semakin tinggi frekuensi kadang-kadang lebih efektif dari segi daya, tetapi dari segi untuk investasinya mungkin masih terlalu mahal untuk yang frekuensi hingga mencapai EHF ini. Nah, kemudian pada sistem komunikasi itu nanti ada beberapa parameter nanti yang banyak digunakan. Nah, salah satu di antaranya itu adalah parameter untuk atenuasi atau pelemahan. Nah, pelemahan itu pada hakikatnya adalah bagaimana mengatur sinyal itu agar sesuai dengan rating atau sesuai dengan kapasitas nanti yang menerimanya. Pelemahan paling mudah ya menggunakan resistor, ya. Nah, sehingga di sini nanti ada yang namanya satuan dB, ya. dB itu adalah biasa digunakan untuk mengukur kuat sinyal. Ya, kuat sinyal, penguatannya seberapa gitu. Penguatan itu berarti nanti apakah dikuatkan ataukah dilemahkan. Nah, ini dB kepanjangan dari desibel nih, ya. Nah, ini nanti akan banyak digunakan pada sistem komunikasi, ya. Entah itu komunikasi audio atau mungkin juga noise atau komunikasi satelit, itu nanti akan banyak sekali digunakan. Nah, kita ingat
lagi di sini untuk dB itu rumusnya cukup simpel ini ya. Nah, ini aja rumusnya. Jadi dB itu adalah melambangkan seberapa besar kuat sinyal tersebut dibandingkan dengan referensinya. Nah, berarti dB itu sebenarnya tidak menunjuk ke suatu nilai yang bersifat mutlak. Misalnya 1 dB, 2 dB, itu sebenarnya berapa? Dia harus menunjuk ke suatu referensi. Contoh, misalnya jika kita menggunakan referensi 10 watt, nah, maka 100 watt itu lebih besar daripada 10 watt. Nah, kalau kita masukkan ke rumus ini ya berarti 100 watt ini ya. Dihitung aja ini 100 per 10. Ini dimasukkan ke sini ya. Ini P2-nya itu 100, P1-nya itu 10 dimasukkan aja. Nah, berarti 100 watt itu kan 10 kalinya 10 watt. 100 watt itu 10 dB lebih besar daripada 10 watt. Ini kita masukkan ke rumus ini ya. Ini kan jadi 10 dB nih ketemunya. 100 per 10 ini 10, log 10 itu 1, log 10 itu 1, berarti ini sinyalnya di sini adalah 10 dB. Nah, ini dapat dikatakan daya ini itu dapat dikatakan 10 dB dengan acuan 10 watt. Artinya berarti ini 10 dB di atas 10 watt. Nah, jadi nanti untuk kuat sinyal, entah itu daya, kalau ini daya ya, atau mungkin juga tegangan, nanti ada untuk tegangan, juga harus kadang-kadang dinyatakan dengan dB. Besarnya berapa tuh? Besarnya 10 dB. Nah, 10 dB itu berapa itu? Nah, kita harus merujuk kepada acuannya. Oh, ternyata acuannya 10 watt. Nah, berarti 10 dB dari 10 watt itu sama dengan 100 watt. Nah, gitu. Dan memang nanti acuannya itu apakah selalu 10 watt? Ternyata tidak ya. Ternyata macam-macam nanti acuannya itu nanti. Nah, nanti dapat kita lihat nanti ya, nanti di bagian belakang nanti itu acuannya nanti apa saja yang banyak ya atau yang biasa digunakan gitu ya. Dan ternyata beda-beda ya. Ada yang satuannya, ada yang kalau ini contoh di sini acuannya 10 watt. Ada yang acuannya 1 watt. Ada yang acuannya 1 miliwatt. Ada yang acuannya 1 miliwatt tapi dengan resistor 600 ohm. Nah, itu. Sehingga ini beda-beda memang. Nah, sehingga kata-kata dayanya 10 dB ya. 10 dB ini sebenarnya data sebenarnya ini angka relatif ini. 10 dB dibanding acuan. Ya. Kalau misalnya suara normal itu 10 watt. Nah, kalau suaranya dikeraskan jadi 100 watt, nah berarti suara yang keras itu berarti 10 dB dibanding 10 watt. Nah, gitu. Nah, jadi ini kata-kata dB ini harus mengacu kepada suatu standar atau suatu nilai tertentu. Nah, kalau dibalik, kalau acuannya 100 watt, dibalik aja. Acuannya 100 watt, berarti kalau 10 watt, ini kan lebih kecil dari 100 watt. Ini kan 1/10-nya kali. Nah, tinggal dibalik aja. Ini 10 per 100, ya berarti ini log 0,1 itu min 1. Nah, kalikan 10 berarti min 10. Berarti 10 watt ini min 10 dB dari 100 watt. Nah, itu jadi memang dB ini adalah suatu satuan yang nanti harus mengacu kepada suatu referensi atau suatu nilai tertentu. Nah, perhitungan dB itu nanti tidak hanya untuk daya ya, tapi nanti perhitungan dB nanti juga bisa untuk tegangan. Ya, bisa untuk tegangan. Nah, ini untuk tegangan itu rumusnya ini ya, V2 per V1, tapi lognya ini 20. Ya. Kenapa? Karena di sini itu P itu kan sama dengan V kuadrat per R. Nah, berarti ini kalau kita ganti berarti menjadi V2 kuadrat per R. Ini V1 kuadrat per R. Dengan asumsi R-nya sama, nah maka nanti ini kan mestinya 10 log V kuadrat per 10 log V2 kuadrat per V1 kuadrat. Nah, kuadratnya dikasihkan depan jadi 20.
Jadi ini V-nya tuh hilang kuadratnya, 20-nya pindah ke depan. Nah, jadi di sini kalau kita menghitung dB, nanti kalau yang di yang yang dirujuk itu adalah nilai daya, kita menggunakan rumus yang sebelah kiri. Kalau yang dirujuk itu nilai tegangan, maka kita menggunakan yang sebelah kanan. Nah, kemudian dB itu acuannya itu apa saja? Ternyata ada banyak acuannya ya. Acuannya kalau tadi kita menggunakan acuan di sini itu yang atas ini 10 watt ini sebagai acuan. Nah, ternyata acuannya itu nanti bisa banyak, bisa bermacam-macam tergantung sistem yang digunakan. Nah, ini contohnya. Nah, ini ya. dBm. Nah, ini berarti dB miliwatt. Nah, berarti di sini acuannya 1 miliwatt. Juga ada dB watt, berarti satuannya 1 watt. Ada dB volt, berarti satuannya 1 volt. Kemudian dB mikrovolt, satuannya 1 mikrovolt. Contohnya, misalnya di sini dB miliwatt, berarti kalau 1 miliwatt ya berarti 1 dB ya. Berarti 0 dB ya. Nah, kalau nanti mau dinaikkan ya. Contohnya kalau nanti 1 miliwatt berarti 0 dB. Berarti tidak ada penguatan. Nah, kalau nanti 10 miliwatt berarti ya 10 dB. Nah, dan seterusnya seperti itu. Jadi ini satuannya itu nanti bisa bermacam-macam, acuannya bisa bermacam-macam. Yang P1-nya ini bisa bermacam-macam. Kalau yang ini berarti P1 itu 1 miliwatt. Nah, ini menggunakan yang nilai daya. Kalau ini berarti V1 ini 1 volt. Ya, V1 ini 1 volt. Kalau yang dB mikrovolt berarti V1 ini 1 mikrovolt. Ya, tinggal V2-nya ini berapa? Nanti tinggal dihitung aja, dimasukkan ke rumus ini. Nah, kemudian memang itu nanti juga banyak variasinya ya. Nah, nanti diantaranya itu ini untuk standar audio system. Nah, ini ya standarnya menggunakan miliwatt. Nah, sehingga ini ya, kalau 1 miliwatt itu 0 dBm. Ya, 1 miliwatt itu 0 dBm itu biasa digunakan pada audio system. Dia biasanya menggunakan termination load ya, load termination ya, atau menggunakan terminator 600 ohm ya. Nah, biasanya kalau menggunakan audio sistem itu entah itu preamp atau mungkin mixer itu kan menggunakan impedansi 5600 ohm. Nah, dikatakan 0 dBm ya, berarti kalau dia itu dayanya 1 miliwatt. Nah, nanti kalau dayanya itu dinaikkan jadi 10, tinggal dihitung aja menggunakan rumus yang tadi. Nah, kalau pada sistem yang lain, misalnya itu ya, yang biasa digunakan untuk praktek mahasiswa itu ya, itu biasanya menggunakan function generator dengan terminator standar itu 75 ohm. Nah, 75 ohm, nah, berarti ini beda dengan yang di atas ini. Nah, jadi meskipun terminatornya itu beda impedansnya ini ya, impedansnya berbeda. Tapi jika ditulis dBm ya berarti satuannya tetap sama. Referensinya adalah 1 miliwatt nih. Jadi dBm itu referensinya itu 1 miliwatt. Berarti nanti kalau di atas 1 miliwatt berarti nanti positif, di bawah miliwatt berarti nanti negatif. Entah itu terminatornya berapa ohm, dia tetap sama. Karena acuannya adalah ini ya, 1 miliwatt ini. Nah, jadi di sini ya kadang-kadang kita harus hati-hati ya. Jadi kadang-kadang meskipun menggunakan sama-sama dBm satuannya, tapi kalau pada sistem yang berbeda kadang-kadang memang terminatornya atau impedansnya itu berbeda kadang-kadang. Nah, sehingga kita juga harus melihat sistem yang ada. Tapi bagaimanapun juga kalau 0 dBm ya pasti 1 miliwatt. Ya, di atas 1 miliwatt berarti ini positif, di bawah 1 miliwatt berarti ini negatif.
Nah, itu tentang DB. Kemudian, nah ini ada standar yang lain ini ya. Jadi ini untuk dBm itu 1 mW. Juga ada yang menuliskan itu tadi ya, yang impedansinya 600 ohm. Ada yang dBm kurung 600. Nah ini kan ini kadang-kadang tidak jelas ini ya. Ini wattnya atau apanya ya. Nah ini memang ini dBm ini dB miliwatt untuk terminator 600 ohm ya. Yaitu biasanya pada audio system itu ya. Kemudian ada dBm 75 ohm. Nah, ini pada pada biasanya pada ini ya, radio frekuensi transmission itu ya. Itu 75 ohm. Juga ada dB volt. Nah, itu berarti di sini relatif terhadap 1 volt. Kemudian ada dB milivolt. Nah, itu biasanya pada antena pada apa itu saluran kabel pada antena. Itu menggunakan standar 1 mV dengan impedance 75 ohm. Nah, sehingga kalau kalau nanti sinyalnya itu di bawah 1 mV berarti dia negatif. Kalau di atas 1 mV berarti ini dBm milivoltnya positif. Juga ada dB microvolt. Nah, ini juga ini yang audio frekuensi yang nanti menggunakan standar yang jauh lebih kecil untuk sinyalnya. Nah, itu tentang dB. Jadi dB itu merupakan faktor penguatan, bisa positif, bisa negatif. Si positif itu nanti berarti nanti adalah kalau di atas standarnya, negatif itu kalau di bawah standarnya. Nah, kemudian ini tadi rencananya mau saya saya share saya buat soal untuk mahasiswa. Tapi ternyata jadwal untuk reguler baru besok ya. Nah, ini contohnya ini ya. Convert the following power to their dBm equivalent. Ya, 1 mW. Nah, ini tinggal dimasukkan aja ke persamaan ya. 1 mW. Berarti nanti kalau kita hitung itu berapa dBm, 1 watt itu berapa dBm? Ya, kalau saya tuliskan di sini. Ya, tinggal kita masukkan ke rumus saja di sini ya. 10 ya 10 log 1 watt itu berarti kalau dalam miliwatt kan 1000. Nah, 1000 per 1. Ya. Log 1000 itu 3, berarti 1 watt itu adalah 30 dBm. Nah, tinggal gitu aja. Ya. 1 watt. 0,001 watt. Ya, itu kan sama dengan kita cari aja 10 log berarti itu 1 mW. 1 mW referensinya 1 mW. Ya, log 1 itu sama dengan 0. Nah, berarti 0. Nah, berarti di sini tidak ada penguatannya. Referensi 1 mW. Kalau sinyalnya 0,001 watt ya berarti penguatannya ya 0 dBm. Nah, kemudian 0,001 berarti 10 log 0 itu 0,1 watt, 0,1 miliwatt ya, sama dengan 0,1 miliwatt, berarti 0,1 per 1. Log 0,1 itu sama dengan min 1. Nah, berarti ini min 10 dBm. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, nanti yang lain nanti dapat dihitung nanti yang lain nanti ya. Mungkin untuk merefresh ya. Nanti besok kita bahas nanti jawabannya. Ya, ini juga nanti saya suruh mahasiswa untuk ngitung untuk merefresh bagi mereka.
Nah, itu pengertian kuat sinyal dalam dB itu seperti itu. Sehingga nanti kalau kita menjumpai ada kuat sinyal dalam dB, nah sebenarnya dB itu merupakan satuan yang bersifat relatif, ya, relatif terhadap apa? Terhadap acuannya. Nah, acuannya mau berapa? Acuannya contohnya ini dBm, berarti acuannya 1 miliwatt. dBwatt berarti satuannya 1 watt gitu, dan seterusnya seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu untuk pembahasan tentang dB ini ya.